orang-orang yang pernah tinggal di Gunung Tembak, itu kita bisa beranjak dari tempat duduk kita di sholat jamaah apabila sudah ada aba-aba fantasyur. Itu dulu, sekarang sudah tidak ada kalian berdiri sendiri-sendiri. Belum berdiri, imamnya sudah berdiri dia. Padahal itu adalah etika di dalam berjamaah. Orang yang bisa mandiri secara finansial itu karena memang mandiri secara mindset. Karena terbangun dari perubahan mindset dulu. Ya. Gak mungkin kita bisa mandiri secara finansial kalau mindset kita tidak mandiri. Dalam sebuah halaqah ada seseorang anggota halaqah yang minta izin kepada murabinya, ya, bahwa besok saya tidak ikut, saya izin besok saya tidak ikut halaqah, saya mau cari nafkah, mungkin perjalanannya jauh sehingga dia izin tidak bisa masuk beberapa hari lagi. Di dalam perjalanannya dia ketemu dengan 2 ekor burung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, yang saya cintai, saya banggakan, Ketua Umum DPP ya, PP Pemuda. Ya, PP Pemuda. Juga para pengurus inti, pengurus harian, pengurus pleno, terdiri dari sekjen, bendahara umumnya, dan bidang-bidang yang lain. Semoga dengan adanya amanah yang organisasi berikan kepada antum sekalian, atau kita sekalian, kita mampu mengembannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam menunaikan amanah yang bukan kecil, amanah yang besar, yaitu amanah dakwah melalui Pemuda Hidayatullah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mendorong umatnya, memberi inspirasi kepada umatnya, memberikan tauladan dan contoh bagaimana idealnya sebuah kehidupan di dalam dunia ini. Dan contoh-contoh yang diberikan itu adalah contoh yang sudah paripurna, contoh yang sempurna, karena telah termuat di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Saudara-saudara, ya adik-adik sekalian yang saya cintai, tema kita pagi hari ini yakni membangun kemandirian untuk dakwah peradaban. Memang merupakan satu kesatuan antara pelaksanaan tugas dakwah dengan kemandirian finansial.
Tak bisa dipisahkan. Karena jaya dan berkembangnya sebuah dakwah akan ditentukan oleh pengorbanan da'inya. Sehingga pelaksanaan dakwah yang kita lakukan itu kita tidak punya interest, tidak punya pretensi terhadap pelaksanaan dakwah yang kita lakukan. Karena memang secara mindset dan secara finansial kita sudah mandiri. Mandiri di dalam hal melaksanakan dakwah tidak berarti harus kaya dulu baru berdakwah. Tidak harus punya sekian uang, punya rumah, punya mobil, dan punya perusahaan baru kita bisa berdakwah. Tapi dengan tenaga yang ada, dengan pikiran dan ilmu yang ada yang kita miliki, justru dengan melalui inilah juga kita bisa berkorban, memberi. Dan kalau bicara tentang kemandirian, memang ya yang harus pertama sekali yang kita bangun adalah persoalan mindset. Dan memang di dalam melakukan perubahan apapun itu, ya memang harus diawali dari perubahan mindset. Cara pandang, worldview kita tentang kemandirian itu sendiri. Nah, saudara sekalian, kita ini kan ya memang dari lembaga sosial, apalagi kalau memang kita ini maksudnya di tahun 90-an ke bawah. Ya. Sudah jadi santri di tahun 90, ya. Atau di bawah tahun 2000-an lah. Ya. Sebelum Hidayatullah ini berubah menjadi ormas. Itu kan terasa sekali nuansa sosialnya. Sehingga kita secara umum terbiasa diberi dan mendapatkan sesuatu melalui orang lain tanpa istilahnya berkeringat. Nah, hal inilah yang kita mesti rubah dari mindset sosial ini menjadi mindset ekonomi, dari mindset diberi menjadi mindset memberi. Nah, ini. Dan ini di dalam Al-Quran ya, jelas sekali memberikan arahan kepada kita bahwa sesungguhnya orang beriman itulah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan harta dan dirinya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi mereka rela berkorban untuk tegaknya sebuah peradaban, untuk jalannya amanahnya. Nah, ini. Jadi meskipun tidak kaya, tapi mindsetnya itu masih kaya. Oh tuh, luar biasa itu. Orang beriman itu, meskipun dia kaya, tapi mindsetnya itu mindset kaya. Mindset memberi. Paling tidak memberi ilmu. Paling tidak mengarahkan orang. Tapi kita harapkan bahwa kerja-kerja dakwah yang kita lakukan itu, kita tidak berharap dari situ untuk mendapatkan sesuatu dalam bentuk finansial. Karena memang jelas-jelas ayatnya. Wala tanun taksir. Janganlah engkau memberi kemudian mengharapkan yang banyak. Memberi tapi mengharapkan kepada orang, kepada mad'u, kepada jamaah. Enggak, kita mengharapkan hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ini mindset. Membangun mindset seperti ini ya tidaklah mudah, butuh proses. Butuh proses. Nah, berikutnya pemahaman yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, kepada adik-adik kita, kepada kader-kader binaan kita adalah bahwa di dalam menjalankan tugas kehambaan, ya, tugas sebagai abdillah dan tugas sebagai khalifatullah, ini membutuhkan finansial yang tidak sedikit, membutuhkan materi yang banyak. Contoh yang sangat sederhana, bahwa kita secara syariat diwajibkan untuk haji, naik haji. Disyariatkan kita untuk berzakat. Itu kan ada ukuran-ukurannya. Kalau haji sendiri kan minimal 25 juta, itu baru dapat nomor porsi. Dan tentu tidak mungkin kita naik sendiri kan, tentu dengan keluarga. Ya butuh uang 50 juta. Itu baru dapat nomor porsi. Nanti kalau mau naik setelah 10 tahun atau 15 tahun, ya mungkin kalau di Sulawesi sana sampai 25 tahun. Ya. Kalau di Papua mungkin cuma 10-15 tahun. Ya. Kalau di Jakarta ini 10 sampai 12 tahun, ya barulah dilunasi. Ya. Kalau kita mau berangkat mau dibayar, ya. Nanti kayak kita baru berusaha untuk naik haji, ya tua kita. Karena daftar tunggunya, kecuali kalau kita punya dana sekitar 350 juta. Tahun ini daftar, tahun ini naik. Tapi kalau reguler, ya 40-50 juta. Yang harus di awal sudah dibayar 25 juta. Belum lagi zakat. Zakat 95 gram emas atau 96, nilainya sekitar 42 juta. Uang yang kita miliki dalam tempo 1 tahun. Kalau kita tidak punya uang sebesar itu, berarti kita belum dalam posisi muzaki, tapi kita masih mustahik. Nah ini posisi kita masih mustahil. Belum lagi ibadah-ibadah lain, kesempurnaan daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala harus ditopang dengan kekuatan ekonomi. Nah, maka baik secara individu maupun secara kelembagaan, ya, kekuatan kemandirian dari sisi finansial, ya, itu harus bisa kita wujudkan. Ya, harus bisa kita wujudkan. Dengan cara apa? Yang pertama, secara individu dengan profesi-profesi yang kita miliki, baik itu sebagai karyawan di sebuah perusahaan milik Hidayatullah maupun sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan muslim yang ada di sekeliling kita, ataukah kita sebagai pegawai di dalam sebuah lembaga yang merupakan milik Hidayatullah, ataukah sebagai petani, sebagai nelayan, dan seterusnya. Kita berada dalam suatu profesi atau pedagang, harus punya profesi. Jadi dakwah ini bukan profesi, tapi tugas, amanah melekat dalam diri kita.
profesi itu ya ujung-ujungnya ada nilai tambah yang kita harus dapatkan dari hasil profesionalitas kita itu, dari hasil kerja-kerja kita itu. Beda kalau lembaga zakat, itu juga bisa menjadi profesi. Kenapa? Karena jelas-jelas dia merupakan amil. Amil itu SK-nya mendapatkan 1/8 dari dana yang diperoleh. Nah, saudara sekalian, banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kita untuk kemudian kita ini baik secara individu maupun secara kelembagaan ini bisa mandiri. Di surah Al-Jumu'ah saja, ya, di ayat ke-9 dan ke-10 jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ya. Apabila kamu telah dipanggil untuk sholat Jumat, maka segeralah engkau sholat Jumat. Apabila azan sudah dikumandangkan di luar sholat Jumat pun, ya seperti itu konsepnya. Segeralah engkau menunaikan panggilan Allah. Tapi fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardh. Nah ini, untuk apa fantashiru fil ardh? Ya makanya orang-orang yang pernah tinggal di gunung tembak, itu kita bisa beranjak dari tempat duduk kita di sholat jamaah apabila sudah ada aba-aba fantashiru. Ya, itu dulu, sekarang sudah tidak ada kalian berdiri sendiri-sendiri. Ya, belum berdiri, imamnya sudah berdiri dia. Padahal itu adalah etika di dalam berjamaah. Ya imam itu diadakan untuk ditaati. Oh imamnya sekarang pemuda-pemuda bukan orang tua. Iya, anak muda itu diamanahkan oleh imam, ya oleh pemimpin yang ada di situ, sehingga dia merupakan perpanjangan tangan dari imam, dari pemimpin yang ada di situ, sehingga tetap harus ditaati. Harus ada komando. Nggak bangkit sendiri-sendiri. Nah itu ada komando fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Untuk apa? Mencari karunia Allah, mencari karunia Allah. Jadi konsepnya ini jelas sekali bahwa sebelum panggilan azan dikumandangkan atau sebelum panggilan ini kita penuhi, itu kan kondisi kita dalam keadaan juga berinteraksi dan bermuamalah, bekerja. Nah ini ya, karena memang asbabun nuzulnya ayat ini kan begitu. Jadi sementara berdagang, ya sampai-sampai imam khotibnya sudah di atas mimbar baca khutbah, ya karena ada kelompok pedagang yang datang, ya dia keluar, ya sehingga ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwa menunaikan sholat Jumat itu jauh lebih baik daripada berdagang. Nah gitu. Jadi memang kondisinya begitu. Ya jadwal hidupnya memang begitu. Nah, dari salat 5 waktu ya, yang ada ya sebelum dan sesudahnya itu adalah penuh dengan berbagai bentuk aktivitas. Ya. Nah, apalagi kalau kita melihat sejarah ya, bahwa 10 sahabat ya, sahabat terasnya Rasulullah Muhammad SAW dan dijamin masuk surga. Ya. Itu 90% di antara sahabat itu adalah orang-orang yang mandiri secara finansial. Ya. Mandiri secara finansial. Ya. Orang yang bisa mandiri secara finansial itu karena memang mandiri secara mindset. Karena terbangun dari perubahan mindset dulu. Ya, nggak mungkin kita bisa mandiri secara finansial kalau mindset kita tidak mandiri. Hanya Ali bin Abi Thalib, ya, hanya Ali bin Abi Thalib
Ya, memang diamanahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menjaga ilmu, sehingga beliau sebagai ya sumber ilmu, ya kaya dalam bentuk ilmu. Tapi yang lain, masya Allah, ya seperti yang disampaikan tadi Pak Ketum, Pak Imam Nawawi itu, ya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan ini dari sisi finansial hanya ini yang bisa bersaing, kekayaannya luar biasa. Ya. Meskipun yang lain juga kaya raya. Tapi kekayaan yang mereka miliki itu bukan untuk membangun mahligai mereka. Bukan untuk kemudian memiliki rumah yang gagah yang diukir dengan emas. Enggak. Kelihatan kayanya itu pada saat ada penggalangan dana perang. Pada saat ada membutuhkan, baru kelihatan, oh ini orang kaya ternyata. Ya. Tidak kelihatan dari aksesoris yang ada pada dirinya, ya dengan jam tangannya harga 500 juta, enggak kelihatan. Ya. Dengan pakaian yang harga 1 juta, enggak kelihatan di situ. Ya. Kelihatan cuma cabai biasa aja. Tapi nampak kekayaannya itu pada saat ya, ada penggalangan dana. Ya, mereka menginfakkan, ya, menyumbangkan, memberikan kontribusi ya, terhadap perjuangan. Nah, saudara sekalian, ada kisah yang menarik, ya, yang ini masyhur ya, kisah ini dalam sebuah halaqah, ya, ada seseorang anggota halaqah yang minta izin kepada murabinya, ya, bahwa besok saya tidak ikut, saya izin besok saya tidak ikut halaqah, saya mau cari nafkah. Ya. Mungkin perjalanannya jauh sehingga dia izin, tidak bisa masuk beberapa hari lah. Ya. Di dalam perjalanannya dia ketemu dengan 2 ekor burung. Yang 1 ekor itu sayapnya patah. Ya, sayapnya patah tergeletak. Ya. Dia melihat, ya, anggota halaqah tadi ini, si fulan ini melihat ada burung yang datang. Ya, 1 burung lagi yang datang memberi makan kepada burung yang patah sayapnya tadi ini. Dia tertegun melihatnya. Wah, kesimpulannya, burung yang tidak bisa terbang saja dapat rezeki, ya, apalagi saya. Pulang dia. Nah, jadi pergi, tidak lanjut perjalanannya. Pulang, kemudian besoknya ikut halaqah. Kaget murabinya. Loh, kok kamu ada? Katanya izin. Wah, saya terinspirasi, dia bilang, melihat seekor burung yang diberi makan karena patah sayapnya oleh burung yang sempurna sayapnya. Ya, saya ini kan sempurna, ya, dan beribadah, ya, apalagi halaqah, tentulah Allah akan memberikan rezeki. Murabinya orang yang memang punya pengalaman, ya namanya murabi. Kalau murabi tidak punya pengalaman hidup, susah itu. Ya. Karena tidak dibutuhkan sekedar cerdas, tapi punya kepiawaian, ya, mengayomi. Wah, dia bilang, mestinya jangan kamu fokus terhadap burung yang sayapnya rusak tadi, patah itu. Ya, lihatlah bahwa betapa mulianya, ya, burung yang lengkap sayapnya tadi itu yang memberi bantuan terhadap burung yang patah sayapnya. Ya. Jadi fokuslah engkau melihat, ya, burung yang satu tadi itu, jangan fokus kamu melihat dan kemudian kamu bersikap seperti itu. Karena jauh lebih mulia yang memberi daripada yang diberi. Nah ini.
Ini kan persoalan mindset. Oh, itu saja bisa. Nah, sehingga mindset inilah perlu kita bangun. Mindset memberi, mindset mandiri, mindset bahwa kenapa orang bisa saya tidak? Kok sama-sama punya kaki, punya tangan? Kok dia bisa saya tidak? Apa yang salah ini? Apa yang keliru? Sementara Allah Subhanahu wa taala memberi potensi yang sama pada setiap orang. Cuma memang diberikan rezeki yang berbeda-beda, tapi kita kan nggak tahu ukuran rezeki kita. Nah, sehingga dari cara pandang seperti inilah yang membuat kita ini agresif. Berpikir kreatif, terus-menerus mengolah pikiran. Gimana ya kalau di Kaltara ini kan apa kira-kira yang cocok ini? Kita cocoknya ini kalau Kaltara ini karena sudah ada jaringan jual kopi radik. Kira-kira begitu, ya kan? Kalau di Papua ini cocoknya apa ini? Ini kalau di Papua di Fak-Fak ini umpama atau di Nabire ini kan banyak ikan apa namanya itu, ikan gabus, tinggal diambil saja. Ikan gabus itu bahkan tidak dibeli, kan bisa diolah kemudian dijual. Banyak sekali peluang-peluang usaha di saat kita sudah terbangun mindset kita. Sudah terbangun mindset. Jadi mindset dulu, karena mindset itu yang akan mendorong kita untuk berubah. Mindset itulah yang kemudian mendorong kita untuk kerja keras. Mindset itulah yang kemudian mendorong kita untuk berkreasi. Tanpa itu cukup inilah. Kita dapatkan gaji 2 juta setiap bulan. Kalau 2 juta, sudah bisa untuk makan. Sudah bisa untuk belanja, bayar listrik dan seterusnya. Orang yang berpikir sebagai khalifatul fil ardh, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau menyempurnakan kesempurnaan Islam dalam dirinya, enggak begitu. Karena dia harus berzakat, dia harus berinfak, dia harus menolong orang lain, dia harus menguatkan organisasinya, dia harus menopang perjuangan, dia harus menegakkan peradaban Islam. Itu butuh finansial yang tidak sedikit. Kemandirian, kelembagaan dan kemandirian individu. Yang paling ideal itu adalah mandiri individunya, kemudian individu-individu itu memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada lembaga. Itu yang hebat. Dan itulah memang pernah dicontohkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Nah, karena kita ini lahirnya dari orsos tadi ke ormas, dari sebuah lembaga sosial, yang hidupnya komunal, bersama-sama. Sehingga paling tidak yang perlu kita rubah adalah bagaimana lembaga kita ini secara kelembagaan mendapatkan penguatan finansial yang kemudian bisa menggerakkan organisasi. Jadi dua sisi keanggotaan yang mandiri, dimandirikan anggota-anggotanya, diberikan peluang untuk kemudian bisa berkreasi dan beraktivitas dari sisi ekonomi, kemudian memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya kepada lembaga. Dan yang kedua adalah secara kelembagaan, lembaga yang memberikan penugasan, lembaga yang memberikan penugasan kepada orang yang punya talenta, yang punya vision, untuk menangani usaha-usaha real yang dimiliki oleh lembaga. Sama yang dilakukan oleh Hidayatullah secara nasional pusat, umpama. Ada Sakinahnya, ada LDA-nya, ada apa lagi. Tapi dalam hal menekuni sebuah usaha ini tidak semua sama.
Fashion beda-beda. Tapi mindset kaya itu harus terbangun dan harus kita miliki. Apalagi namanya masih pemuda. Pemuda itu harus punya mindset kaya. Ya. Dia punya visi ke depan yang jauh. Nah, ini. Bahwa kita harus menegakkan peradaban ini membutuhkan finansial yang kuat, kemandirian yang baik. Nah, hal-hal ini yang coba kita ramu secara keorganisasian. Sehingga memang anggota ini percaya dengan organisasi kita. Ya. Jadi tumbuh rasa kepercayaan terhadap kepemimpinan. Karena ada rasa aman yang diberikan kepada seluruh anggota. Ada kesempatan, ada dorongan, ada peluang. Ya. Ada inspirasi-inspirasi. Yang kemudian merubah dia punya mindset, cara pandang dan cara berpikirnya. Saya kira hal-hal inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin di dalam tanya jawab nanti kita bicara tentang pengalaman, ya, bicara tentang praktek real. Ya. Yang jelas apa yang disampaikan dalam Pak persis memang konsep yang saya mau sampaikan, bahwa ada dua mindset yang harus, kemandirian yang harus kita bangun. Kemandirian mindset, ya, mindset kaya, mindset muzaki, mindset memberi, ya, kemudian kemandirian, ya, kemandirian dari sisi finansial, dari sisi finansial dan mindset. Nah, dua hal inilah, dan kesimpulannya adalah bahwa tak akan bisa kita capai kemandirian secara ekonomi atau secara finansial, baik secara kelembagaan maupun secara individu, kalau kemandirian mindset ini belum kita miliki. Nah, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.